Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih solihah di rumah? Semoga anak-anakku selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 3 pelajaran 10, yakni nikmatnya bersyukur. Sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Tundukkan kepala, tangan diangkat, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa mampu menerima dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna bersyukur. Nikmatnya bersyukur. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini terlihat dua orang anak yang sedang bertemu sepulang sekolah. Katakanlah namanya Doni dan Edo. Doni berkata, "Hai Edo, lihat sepatu baruku. Aku minta dibelikan sama bapakku," kata Edo memamerkan sepatu barunya terhadap temannya Edo. Kemudian Edo pun berpikir agar dia bisa memiliki sepatu baru seperti Doni. Maka ia pun berkata dalam hati, "Aku harus minta sepatu baru sama bapakku," kata Edo. Kemudian sesampainya di rumah, maka Edo pun mengutarakan keinginannya kepada ayahnya. "Pak, tolong aku belikan sepatu baru ya. Temanku Doni sudah memiliki sepatu baru." Kemudian ayahnya Edo pun menjelaskan, "Wahai anakku, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu yang mau masuk sekolah ya." Mendengar penjelasan ayahnya, maka Edo pun menjawab, "Baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi. Aku sudah bersyukur sepatuku masih bagus. Insya Allah sepatuku masih bisa saya pakai," kata ayahnya. "Alhamdulillah, baik nak." Nikmatnya bersyukur. Syukur secara bahasa artinya membuka, menampakkan, menyingkap, dan menunjukkan. Syukur juga bermakna pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh seseorang. Syukur juga bermakna penuh atau lebat. Melalui makna tersebut tergambar bahwa siapa yang merasa puas dengan perolehan yang sedikit setelah berusaha maksimal, maka hakikatnya dia akan memperoleh nikmat yang banyak. Lebat, subur, mengingat balasan Allah tidak selalu dalam bentuk materi. Maksudnya, jika kita sudah berusaha maksimal, kemudian kita memperoleh hasil yang sedikit, kemudian kita menerimanya dengan lapang dada, itulah yang dinamakan bersyukur. Misal, kita sudah belajar keras, tapi ternyata mungkin kita masih mendapatkan nilai yang standar. Misal kita mengejar dapat nilai yang tinggi, yang 100, tetapi kita hanya mendapatkan nilai 80 atau 90. Maka jika kita menerimanya dengan lapang dada, maka artinya kita sudah bersyukur kepada Allah. Kita berusaha maksimal, tetapi Allah lah yang menentukan bahwasanya kita hanya mendapatkan nilai 80 atau 90. Atau misalnya ketika anak-anak belajar berjualan, anak-anak sudah berusaha berjualan, mempromosikan dagangannya kepada teman-teman sekolah, tapi ternyata keuntungan yang didapat hanya sedikit. Nah, dengan kita mendapatkan keuntungan yang sedikit, kemudian kita bersyukur kepada Allah,
bahwasanya Allah masih mengamanahkan kita keuntungan, berarti kita sudah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin sempurnakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalimat ini harus kita ucapkan setiap kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun setiap kita selesai melakukan suatu pekerjaan, maka ucapkan alhamdulillah. Dengannya maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tak cukup hanya dengan ucapan hamdalah, tetapi harus dibarengi dengan menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat adalah tidak menyadari atau kita mengingkari bahwa nikmat yang diperoleh adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim yakin dan percaya bahwa segala nikmat yang kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, kemudian kita membuktikannya dengan perbuatan, yakni selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menggunakan nikmat itu untuk kebaikan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sikap dan nikmat kita bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 17. Nikmat bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah nikmatnya. Tetapi jika kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berkurang nikmat kita, bahkan Allah memberikan azab yang pedih. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui makna bersyukur, kemudian mengetahui perintah bersyukur, maka selanjutnya adalah manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat kepada kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Kemudian yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat kita. Yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat yang kelima adalah kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. Dan yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Inilah beberapa manfaat syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga anak-anak semua
di rumah bisa mengetahui makna syukur, kemudian mengetahui perintah bersyukur, kemudian mengetahui manfaat bersyukur. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jika anak-anak suka dengan video pembelajaran ini, maka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.